berkumpul di tempat ini untuk syukuran kafe dan klinik band ini. Terima kasih juga buat Pak Sem, Pak Gembala dan Pak Andi sebagai wakil gembala GBS. Terima kasih ya pun dia dan semua jemaat GBS dan GBT. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke tempat ini. Karena kita sudah jam makan siang, mau ngaji. Gak makan ngaji. Salam semuanya. Makan dulu lagi tadi. Gak makan dulu. Makan dulu kesehatan, kekuatan buat kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan menemani kami memberi kesehatan. Pertama ini percaya kalau berkati Tuhan Tuhan, orang yang menyediakannya, rumah yang menyediakan ini, Engkau berkati mereka dengan berlipat kali ganda Tuhan. Tuhan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kami menikmati makanan ini. Haleluya. Amin. Mama papa tuh dari dulu udah siapin tempat ini buat ini ya gitu. Iya, tapi kalau bisa ditanyain, iya kapan mau buka klinik? Jawabannya adalah kayaknya belum siap deh gitu. Belum siap gitu. Dan disuruh tapi belum siap gitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana gitu loh. Terus ingat waktu pas ulang tahunnya Travis. Jadi di situ malah ngobrol tiba-tiba Om saya bilang, "Ya, kenapa nggak buka klinik sendiri?" gitu. Nggak siap Om, karena dia nggak sanggup kayaknya Om. Terus Om sih bilang, ih, bilang aja mau dulu aja. Mau dulu aja, apa-apa tuh mau aja dulu. Ya emang kamu mah nggak siap gitu, tapi kalau Tuhan udah siapin, yang penting tianya mau dulu. Oh gitu ya Om itu, gitu. Terus dari situ jawaban saya kalau misalnya ada yang nanya, oh iya kapan mau buka klinik kan tetap kan habis dari situ tuh aku doa gitu ke Tuhan, oh iya ya, jadi bukannya nunggu dia siap, tapi dia mau dulu deh Tuhan gitu, dia mau taat dulu deh, oke. Kalau misalnya ada yang mau nanya, nanti next time jawaban aku adalah iya, lagi dipersiapkan gitu. Jadi dari situ sikap hati kita berubah gitu, sikap hati saya berubah bahwa saya bukannya nggak siap, tapi ya mau taat dulu deh Tuhan gitu. Ternyata dari bulan Oktober Cici bilang, gue mau buat kafe nih kata Cici. Itu November ya Ci ya, November Desember gue mau buka kafe nih, ini deh kan ada tanah di sini, kita buat deh. Mumpung anak-anak tuh masih TK playgroup, gue masih jadi mama-mama yang ke sekolah kata dia. Jadi gue mau buat playground yang isinya ada dental sama ada bakery. Terus ya karena mungkin saat kalau misalnya aku belum siap, aku bakal bilang ya udah lu aja yang buat, gue mah belum siap. Mungkin dia akan jawab kayak gitu. Tapi karena Tuhan udah terus bilang udah waktunya gitu, lo udah bilang taat dulu aja gitu. Terus kayak ya udah oke. Jawaban aku cuma kayak oke Ci gitu. Dan ya benar gitu loh, Tuhan ketemuin segala sesuatunya tuh dari awal sampai ini jadi. Aku siap ya? Jawabannya enggak, karena pas ditanya juga ya si Cici selalu bilang, Ti ini lu mau kayak gimana? Gimana ya Ci? Bagusnya gimana? Kayak gitu. Jadi karena kayak belum punya bayangan, dan puji Tuhan siapin gitu loh Cici yang yaudah gini aja lah Ti gitu. Segitunya gitu loh. Kalau aku bayangin Tuhan segitu indahnya buat segala sesuatu dari awal. Dan aku percaya ketika Tuhan yang mulai, Tuhan pasti akan sampai kita gitu, sampai ya ini terus berkembang gitu loh. Jadi benar-benar puji syukur sama Tuhan. Makanya dinamain juga Bene artinya baik. Segala sesuatu Tuhan jadikan itu begitu baik. Dan pas buat karena juga aku tulis ini adalah gratia Bene gitu. Ini adalah anugerah. Jadi
Bukan karena kuat saya, bukan karena kuatnya Ciptania, bukan karena mama papa ya mama papa benar-benar menyediakan, benar-benar mendukung gitu, tapi nggak pernah yang kayak maksa buat gini-gini, enggak. Mama papa provide, suami provide, punya kakak ipar yang ya kita sama-sama support satu sama lain gitu. Dan gratia artinya anugerah gitu. Dari segala sesuatunya ini boleh ada ya karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa gitu buat keluarga kita gitu. Dan makanya doanya adalah biar ini jadi kesatuan gitu, sesuatu yang lebih mengeratkan kita. Dan puji syukur makanya punya Cici yang nyiapin segala sesuatunya. Coba Ciptania sekarang. Saya sangat mengucap syukur sampai sekarang, sampai dari tanah sampai ke sekarang udah jadi bangunan, dan kemarin sempat udah mulai beroperasi. Semuanya tuh Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang cukupin. Sebagai manusia pasti banyak kekhawatiran ya, bisa nggak nih buat bayar operasional, dari yang hal kecil-kecil banget, buat bayar listrik, buat bayar aset, karyawan begitu banyak, pasti Tuhan cukupin lah buat segala biaya operasional semuanya. Puji Tuhan, saya dikasih selalu kekuatan sama Tuhan. Kalau saya masih percaya, saya bisa mengembangkan Bene ini. Bene seperti namanya, berkat dari bahasa Yunani, biar tempat ini juga jadi berkat buat semuanya, buat yang kerja, buat yang menikmati makanannya, dan juga buat keluarga kita semuanya. Gitu. Makasih. Kondisi dunia itu tidak akan mempengaruhi setiap anak-anak Tuhan, artinya tidak akan sampai tergoncangkan. Mungkin pengaruh-pengaruh di luar tetap ada karena kita masih tinggal bersama-sama dengan mereka. Tetapi janji Tuhan, kalau kita tinggal dalam Tuhan, akan selalu ada pemeliharaan Tuhan, akan selalu ada mujizat Tuhan, akan selalu ada penyertaan Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan mujizat atau pertolongan Tuhan. Saya singkat ini menjadi I do. Katakan saya I do. Do you know I do? I do ya. Jadi saya melakukan, saya mengerjakan. Tapi singkatan loh. I-nya itu, D-nya itu sama O-nya. Nah sekarang saya mulai dengan I-nya itu. I ya kalau dalam bahasa Indonesia-nya. Yang pertama saudara harus ada intimasi dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Kalau kita mau melakukan mujizat, ya harus intim dong sama Tuhan. Orang yang mau intim sama Tuhan, mau mendekatkan diri kita sama Tuhan. Saudara, rindu gak ketemu Tuhan Yesus? Kita pengen ketemu dengan Tuhan Yesus, kita pengen dengerin suaranya. Nah Tuhan Yesus itu suaranya itu, omongannya itu ada di Alkitab. Makanya Alkitab itu adalah firman, perkataan Tuhan Yesus yang ditulis. Jadi kalau kita rindu sama Tuhan, baca kitab. Yang kedua saudara, D-nya itu do something. Do something, do you know? Lakukan sesuatu saudara. Harus lakukan sesuatu, do something. Nah Tia dan Nia dan keluarga beserta dengan suami masing-masing itu sudah melakukan hal yang benar. On the track, mereka melakukan sesuai dengan talentnya masing-masing, talentanya masing-masing. Itu dilakukan bersama-sama. Dan satu hal yang Tuhan akan berkati saudara tempat ini adalah, saudara lihat kan tadi, dia ngomongnya gini, dia tempat ini jadi apa? Berkat ya.
Buat siapa saudara? Bukan hanya untuk dirinya. Itu keren. Tempat ini menjadi berkat buat karyawan. Orang yang makan diberkati. Itu sesuatu yang keren sih. Kalau kita harus menjadi garam dan terang, kita harus berbuah. Kalau garam dan terang itu jadi buah, emang buah makan buah? Buah itu dimakan oleh orang lain. Garam itu dirasain oleh orang lain. Terang itu dinikmati oleh orang lain. Nah, kalau kita tetap memiliki suatu tekad seperti itu ya, nih ya keren. Jadi berkat bagi karyawan, bagi keluarga, bagi orang yang makan, semua diberkati. Percayalah bahwa Tuhan akan melimpahkan makan lebih lagi atas usaha ini. Yang ketiga, yang terakhir saya, O-nya ya, kan I do, O. Yang ketiga ini O-nya adalah obedience. Obedience adalah ketaatan. Saudara, ketika Petrus disuruh Tuhan Yesus untuk mancing, dia tuh gak bantah-bantah. Pak, mancing ikan itu nanti kan harus dijual dulu. Harus dijual dulu. Dan lagian mancing ikan itu berapa banyak sih ikan yang akan didapat? Cukup atau enggak untuk membayar biaya baik Allah ini? Tetapi Petrus itu enggak berbantah-bantah, dia langsung pergi. Karena kalau kita berbantah-bantah dulu dengan Tuhan, enggak akan jadi. Kalau dia enggak memiliki ketaatan, obedience, dia masih berbantah-bantah dengan dirinya, belum siap lah, nggak akan jadi di tempat. Tapi begitu dia mengambil suatu kesempatan atau suatu keputusan, yes, aku mau obedience, aku mau taat, Tuhan nanti terserah Tuhan. Tadi kan firman Tuhan di gereja dikatakan apa? Perkataan yang baik. Nah, ketika kita memberikan perkataan yang baik, itu menunjukkan suatu sikap obedience kita, ketaatan kita. Saudara, karena tanpa ketaatan tidak akan ada mujizat. Kalau Petrus berbantah-bantah, dia nggak mau melakukan mancing, nggak mungkin dapat ikan. Justru karena Petrus taat, makanya ada mujizat, yaitu ketika ikan yang ditangkap ternyata dapat 4 dirham. Kok bisa-bisanya ikan itu ada dirhamnya, ada koinnya di mulutnya? Kalau itu bukan mujizat, itu apa namanya saya nggak tahu. Tapi itulah mujizat dari Tuhan, apa yang kita nggak pernah pikirkan, kita nggak pernah bayangkan, tetapi memang Tuhan sediakan bagi orang yang taat. Amin, saudara. Apa yang dapat saudara petik dari pelajaran Petrus mancing ikan ini? Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus intimasi. Seperti Petrus dekat sama Tuhan Yesus, biar kita juga dekat sama Tuhan Yesus. Yang kedua, do something, lakukan sesuatu akan ada pada kita. Jangan kita nggak bisa terus kita melakukan, jangan. Lakukan sesuatu untuk apa yang ada pada kita. Yang ketiga, lakukanlah ketaatan, obedience. Kalau kau taat sama Tuhan, percayalah firman Tuhan itu nggak pernah bohong. Firman Tuhan adalah iya dan amin. Ketika kita taat, mungkin saat ini kita belum lihat, tapi pasti hasilnya itu akan kelihatan. Jadi kalian sia-sia sama Tuhan. Kalau kita belum nikmati, percayalah anak-anakmu akan nikmati. Anak-anak kita nikmati, percaya cucumu akan nikmati. Kalau kau setia sama Tuhan. Amin. Masya Allah, Pak. Yuk kita balik dulu. Kita mau berdoa ya untuk kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang kau curahkan bagi anak-anakmu, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tapi mereka bergantung sepenuhnya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Dan Tuhan berjanji, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengharapkan pengharapannya, bergantung harapannya pada Tuhan. Dan mereka telah melakukannya Tuhan. Semua adalah karena anugerah-Mu. Dan mereka menyatakan demikian Tuhan. Semua adalah karena anugerah Tuhan yang mendatangkan kebaikan
bagi mereka. Tuhan, biarlah apa yang telah Kau percayakan bagi mereka untuk do something, melakukan sesuatu Tuhan, dan yang telah mereka taati, biarlah Tuhan Kau yang terus melimpahkan berkat atas tempat ini. Setiap orang yang datang ke tempat ini Tuhan, mereka boleh merasa nyaman, mereka boleh merasa diberkati melalui tempat ini. Dan Tuhan juga setiap karyawan yang ada Tuhan berkati melalui tempat ini Tuhan, jadi berkat, jadi garam, jadi terang, berbuah dan berdampak Tuhan. Kami percaya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, berkati. Dan kami percaya anugerah Tuhan terus melimpah atas mereka. Biarlah berkat, damai, sejahtera, dan sukacita, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, dari Yesus Tuhan kita, suatu persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan yang kedua kali menjemput dari awan-awan yang bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati kita katakan amin. God, thank you for everything you gave to me, for the peace, for the life, for your love I see. Even when I fell down, you kept me on my feet. I owe you everything, you're my author, my belief. Thank you, God, for all you've done for me, for yesterday, today, and what's still meant to be. On the mountaintop or low in the valley, I'm never alone, your presence keeps surrounding me. Benedentali teri